Perkenalkan, nama saya Nahruji dengan NIM 24148. Saya mahasiswa agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura. Di sini saya akan membahas tentang analisis conjoin. Kasus yang saya angkat adalah preferensi konsumen terhadap jam tangan, di mana produsen ingin mengetahui atribut dan kombinasi atribut yang disukai oleh konsumen. Sebelum itu saya akan membahas latar belakang jam tangan. Jam tangan telah berevolusi menjadi simbol gaya hidup dan identitas. Konsumen kini membelinya bukan hanya untuk fungsi praktis tetapi juga untuk menunjukkan status sosial dan kepribadian. Peran perilaku konsumen dipengaruhi teknologi, media sosial, dan daya beli kelas menengah yang meningkat. Atribut kunci, merek, harga, bahan tali, dan desain menjadi pertimbangan utama dalam pembelian. Kemudian mengungkap preferensi konsumen. Penelitian ini berfokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi preferensi konsumen dalam memilih jam tangan, yakni atribut paling berpengaruh, mengidentifikasi atribut kunci dalam keputusan pengambilan. Yang kedua, tingkat kepentingan relatif, menentukan bobot setiap atribut dalam preferensi konsumen. Yang ketiga, preferensi pilihan atribut, memahami selera konsumen terhadap setiap opsi atribut. Yang keempat, kombinasi ideal, mencari kombinasi atribut jam tangan yang paling disukai. Tujuan penelitian ini yaitu mengidentifikasi atribut dan kombinasi jam tangan yang paling disukai konsumen, yakni mana yang paling disukai oleh konsumen, ya, menentukan seberapa penting setiap fitur jam tangan bagi konsumen. Kemudian tujuannya adalah mengidentifikasi kombinasi jam tangan yang paling disukai pasar, memahami preferensi konsumen pada setiap level atribut, melakukan uji reliabilitas untuk memastikan akurasi temuan. Kemudian metodologi penelitian ini saya menggunakan 4 atribut, yakni merek, harga, bahan tali, dan desain. Kemudian ini adalah levelnya. Saya menggunakan data responden, yakni menggunakan kuesioner berbasis kombinasi atribut yang berjumlah 15 orang. Kemudian selanjutnya kita langsung pengaplikasian SPSS, yakni menganalisis preferensi konsumen menggunakan SPSS. Langkah yang pertama, kita menyusun desain kombinasi atribut atau yang sering disebut stimuli. Kita pilih file, new, data. Kemudian klik data, pilih orthogonal design, generate, masukkan atribut dan levelnya. Kita masukkan atributnya dulu. Yang pertama merek, harga, bahan tali, kemudian desain. Setelah kita sudah menambahkan atribut, kita memberikan level pada setiap atributnya. Level atribut yang pertama yaitu merek, yakni level pertama Casio. Yang kedua Seiko. Yang ketiga
Alexander, Christy. Setelah itu continue. Kemudian atribut harga level pertama RP kurang dari RP 1 juta. Level yang kedua RP 1 juta sampai dengan 4 juta. Kemudian level yang ketiga RP lebih dari 4 juta. Kita klik continue. Setelah itu bantali level yang pertama stainless. Kemudian level yang kedua karet. Yang ketiga kulit asli. Kemudian kita kasih level pada desain. Level yang pertama klasik, yang kedua sporty, yang ketiga level yang ketiga minimalis. Kita klik continue. Setelah kita sudah menentukan atribut dan levelnya, kita simpan. Kita kasih nama stimulus. Kita klik OK. Datanya sudah berhasil kita masukkan. Setelah itu yang langkah kedua adalah menyiapkan data penilaian responden. Di sini saya sudah menyiapkan data responden. Saya sudah memindahkan ke Excel yang mana ada 15 responden dari P1 sampai P9. Kita copy, namanya gak usah di copy ya. Ke setelah itu klik file, new data. Kita klik kanan, press. Saya menyebarkan kuesioner kepada 15 responden dengan 9 kombinasi stimulus. Responden memberikan penilaian dengan skala 1 sampai 3. Lalu data tersebut saya masukkan ke SPSS ini. Kemudian kita ke variable view. Nah, di sini kita ke bagian measure yang responden kita ubah nominal. Selain daripada itu, kita ubah skala sampai ke bawah, skala semua. Setelah kita sudah merubah ini, responden nominal dan selain responden skala, kita simpan. Data ini kita simpan. Pastikan data ini satu file, satu folder dengan data yang sudah tadi disimpan, jangan sampai berpisah. Kita kasih nama data penelitian. Kita save. Setelah itu langkah yang ketiga, kita klik file lagi, new, kemudian pilih syntax. Nah, kita di sini akan memasukkan kode conjoin. Saya sudah menyiapkan kode conjoinnya, tinggal di copy. Nah, di sini kita harus memastikan nama-nama file ini tidak boleh ada yang keliru, satu huruf pun tidak boleh keliru, karena ini sangat berpengaruh kepada data analisis conjoin. Kita cek dulu conjoin plan C, local disk C, kemudian analisis conjoin. Nah, di sini local disk C, kita pastikan dulu local disk C, analisis conjoin.
stimulus. Kemudian setelah dalam analisis conjoin kita ubah stimulus yang tadi sudah disimpan. Kemudian ini data C analisis conjoin kita ubah yang tadi ini data penelitian. Terus skor P1 sampai P9 tergantung data kalian. Kalau P-nya P1 sampai 16 di sini ditulis 16 karena di sini tulisnya 9 jadi ditulis 9. Terus faktor ini adalah subjek responden tadi yang di sebelah faktor ini atau atributnya merek, harga, bahan tali, desain. Merek spasi harga, spasi bahan, tali, desain. Pastikan huruf ini tidak ada yang salah. Dalam penambahan huruf di sini tidak boleh salah dengan yang ada di folder tadi. Setelah kita sudah menulis kode ini, kita run. Kita klik run, terus all. Nah, jika data di sini keluar berarti penulisan kodenya tadi sudah benar. Sini sudah keluar datanya. Spending 1, 2, 3, 4. Kalau kita ingin melihat keseluruhan dari datanya, kita ke overall statistik. Estimate utility-nya yakni yang pertama merek SEO. Atribut yang pertama merek level. Di sini konsumen lebih menyukai merek merek Alexander dengan harga lebih dari 4 juta. Kemudian bahan tali yakni kulit asli. Kemudian desain klasik, desain dengan level minus 6,7 berarti konsumen lebih suka desain yang minimalis. Kemudian important value, harga sebesar 30,677, merek 30,6, harga 30,7, bahan tali 17. Berarti di sini yang paling tinggi adalah merek dan harga yang paling bervalue, yang paling dinilai oleh konsumen adalah merek dan harga ketika ingin membeli jam tangan. Kemudian yang paling tidak disukai adalah bahan tali dan desain. Artinya faktor harga dan merek yang paling dipertimbangkan oleh konsumen dalam memilih jam tangan, disusul dengan desain dan bahan tali. Sementara itu utility estimate menunjukkan bahwa konsumen lebih menyukai jam tangan merek Alexandre XP dengan harga lebih dari 193, dengan bahan tali stainless dengan desain minimalis. Itu yang paling disukai oleh konsumen. Dengan demikian, produk jam tangan yang paling disukai oleh konsumen adalah jam tangan merek Alexandre XP dengan harga di atas 4 juta, bertali kulit asli dengan desain minimalis. Kesimpulannya, faktor utama yang mempengaruhi konsumen adalah merek dan harga. Bagi strategi pemasaran sebaiknya menekankan desain sporty dengan kualitas premium agar sesuai dengan preferensi konsumen. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.